Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Dwi. Di sini saya akan membahas sedikit tentang PPKM darurat yang dimulai pada tanggal 3 Juli 2021 yang berlangsung selama 2 pekan atau sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 yang kemudian diperpanjang dengan PPKM level 4 untuk di beberapa daerah. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin bertambah saja sehingga pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat di sejumlah daerah. Boleh saya jelaskan sedikit aturan lengkap PPKM darurat, yaitu yang pertama, sektor non-esensial menerapkan 100% work from home atau WFH. Yang kedua, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Yang ketiga, untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staff work from office atau WFO dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimal staff work from office atau WFO dengan protokol kesehatan. Untuk cakupan sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor. Untuk cakupan sektor kritikal yaitu energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar itu mencakup listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok. Kemudian untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Untuk apotek dan toko obat bisa buka full 24 jam. Kemudian yang keempat, kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum, baik di warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal, hanya menerima delivery atau takeaway dan tidak menerima makan di tempat atau dine-in. Kemudian yang keenam, pelaksanaan kegiatan konstruksi. Dalam hal ini tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Yang ketujuh, tempat ibadah seperti masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Yang kedelapan, fasilitas umum itu meliputi area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. 9. Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan. Ini untuk lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Kemudian yang ke-10, transportasi umum. Ini untuk kendaraan umum, angkutan massal, taksi, baik konvensional maupun online, dan kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian ke-11, resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Jadi makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang. Yang ke-12, pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh, pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis pertama, dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1
untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Kemudian yang ke-13, masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker. Disarankan untuk menggunakan double masker. Dan jadi, kawan pajak bisa menggunakan masker medis di dalam dan di luarnya menggunakan masker kain. Kemudian yang ke-14, pelaksanaan PPKM Mikro di RT atau RW zona merah tetap diberlakukan. Nah, untuk PPKM level 4 terdapat penyesuaian di beberapa aturan PPKM darurat tadi. Ini untuk kepentingan kita bersama, sehingga diharapkan grafiknya tidak naik lagi untuk mereka yang terpapar atau positif COVID-19. Nah, mungkin kawan pajak bertanya, uang kita, pajak yang kawan pajak bayarkan selama PPKM darurat atau sekarang ini level 4, untuk apa saja? Bisa saya jelaskan? Yang pertama, bantuan sosial tunai diperpanjang selama 2 bulan untuk 10 juta keluarga yang belum menerima program Keluarga Harapan dan Sembako. Kemudian yang kedua, diskon listrik bagi pelanggan rumah tangga 450 volt ampere dan 900 volt ampere, dan bantuan rekening minimum atau abonemen bagi pelanggan bisnis, industri, dan sosial itu diperpanjang sampai September 2021. Kemudian yang ketiga, BLT desa dipercepat dengan relaksasi penambahan jumlah penerima oleh musyawarah desa. Kemudian yang keempat, program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako dipercepat pencairannya pada awal Juli 2021. Penerima kartu sembako ditambah agar optimal dan memenuhi target awalnya. Kemudian yang kelima, untuk melindungi pelaku usaha mikro, bantuan produktif usaha mikro ditambah untuk 3 juta penerima baru. Perubahan alokasi anggaran untuk PPKM darurat. Untuk perlindungan sosial, ini untuk PKH, kartu sembako, prakerja, BLT, dana desa, bansos tunai dan sebagainya, dari sebelumnya 148,27 triliun rupiah menjadi 149,08 triliun rupiah. Kemudian untuk kesehatan, untuk vaksinasi, tracing dan testing, perawatan, insentif dan santunan tenaga kesehatan, obat isoman, insentif perpajakan kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan dan sebagainya, itu dari sebelumnya 172,84 triliun rupiah menjadi 185,98 triliun rupiah. Kemudian selanjutnya untuk insentif usaha. Ini untuk apa saja? Untuk angsuran PPh pasal 25, tarif PPh badan, PPh final UMKM, PPNBM kendaraan bermotor, dan PPN perumahan ditanggung pemerintah dan sebagainya, itu dari sebelumnya 56,73 triliun rupiah menjadi 62,83 triliun rupiah. Kemudian selanjutnya untuk dukungan UMKM dan korporasi. Ini untuk subsidi bunga UMKM, BPUM, penjaminan dan IJP UMKM dan korporasi, PMN kepada BUMN dan sebagainya, dari sebelumnya 193,74 triliun rupiah menjadi 178,47 triliun rupiah. Kemudian untuk program prioritas, ini untuk padat karya Kementerian Lembaga, ketahanan pangan, ICT, pariwisata, serta prioritas lainnya, itu dari sebelumnya 127,85 triliun rupiah menjadi 123,08 triliun rupiah. Nah, dana-dana tersebut dari mana? Salah satunya tentu saja dari uang pajak yang kawan pajak bayarkan. Penerimaan perpajakan sekitar 82,8%.
Jumlah yang sangat besar, bukan? Terima kasih atas kontribusi kawan pajak dalam membayar pajak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami harapkan kawan pajak tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, semangat sehat. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.